Ruben Onsu mengaku merasa kecewa kepada Sarwenda karena pada perayaan ulang tahun kedua putrinya kemarin, ia diposisikan sebagai undangan belaka, bukan sebagai ayah dari kedua putrinya, Thalia dan Tania. Ruben Onsu mengeluh bahwa terkait perayaan ulang tahun putrinya, ia tidak diajak berdiskusi terkait konsep, tempat, dan jam pelaksanaan ulang tahun anak-anaknya. Bahkan karena itu, Ruben sampai tidak bisa hadir pada momen perayaan ulang tahun Thalia dan Tania lantaran diduga Sarwenda sengaja menggelar momen istimewa kedua putrinya pada jam yang bersamaan dengan Ruben tampil dalam acara live di salah satu stasiun televisi. Tak hanya itu, Ruben melalui kuasa hukumnya juga mengungkap bahwa ia mendapat banyak saran dari masyarakat agar Ruben kembali memperjuangkan hak asuh atas anak-anaknya. Alasannya, netizen menilai bahwa kondisi lingkungan di mana Thalia dan Tania saat ini seakan kurang ideal untuk tumbuh kembang mereka. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Ruben atas hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ruben Onsu mengaku merasa kecewa lantaran dirinya tak dilibatkan dalam perayaan ulang tahun kedua putrinya. Rasa kecewa itu tampaknya yang ada di balik alasan Ruben Onsu tidak hadir dalam momen spesial kedua putrinya ini. Secara lebih jauh, kuasa hukum Ruben Onsu yaitu Minola Sebayang mengungkap bahwa alasan kekecewaan Ruben. Bagaimana tidak, jelang hari ulang tahun kedua putrinya, Ruben Onsu justru merasa dirinya hanya sebagai undangan oleh Sarwenda, bukan sebagai ayah dari anak-anaknya. Ia tidak diajak bicara atau tidak diajak berkomunikasi terkait konsep perayaan ulang tahun kedua buah hati mereka, Thalia dan Tania. Ruben juga curiga bahwa momen perayaan ulang tahun anak-anaknya yang digelar bertepatan dengan jam kerja Ruben tampil sebagai host dalam siaran live di salah satu stasiun televisi swasta, membuat Ruben menduga hal tersebut sengaja dilakukan oleh Sarwenda agar dirinya tidak bisa hadir pada momen istimewa kedua putrinya. Tadi itu juga menjadi materi pembicaraan saya dengan Ruben, ya, by phone, ya. Ruben bilang, ya, ketika saya tanya tentang ulang tahun anaknya itu, dia bilang dia tidak memungkiri gitu, tidak memungkiri bahwa pada hari Selasa kemarin itu dia di chat, ya, kalau nggak salah ya, sama S gitu loh, untuk memberikan undangan gitu loh, undangan inilah ya gitu misalnya, undangan undangan Thalia gitu misalnya, ulang tahun Thalia ya kalau nggak salah ya. Nah, undangan perayaan ulang tahunnya di hari apa ya? Apakah di hari ini atau di hari ini ya kalau nggak salah ya? Kalau bisa hadir gitu. Tapi Ruben baru memberikan tanggapan dan responnya pagi tadi gitu loh. Dan saya tanyakan, kenapa Ben kalau memberikan responnya baru hari ini? Ya iyalah Bang katanya. Yang mau berulang tahun anak kami katanya. Yang mau berulang tahun itu bukan anaknya S saja, tapi juga anaknya Ruben gitu. Harusnya si yogianya sepatutnya ya, ketika bicara ingin merayakan ulang tahun anak, maka harusnya ibu dan ayah itu duduk bersama atau paling tidak berkomunikasi, merencanakan, membicarakan waktu, tempat perayaan tersebut gitu loh. Tapi ini Ruben hanya sebagai undangan gitu, sebagai undangan, dan yang paling sangat disayangkan waktunya bertepatan dengan waktunya Ruben itu live di salah satu stasiun TV. Harusnya kalau orang yang berpikir secara positif dan clear, iya ya, harusnya kalau ulang tahun anak, ya dibicarakan dong gitu. Sama kayak pernikahan lah, jangan ulang tahun. Kita anggap aja contohnya pernikahan. Memang bisa, ya seorang suami dan istri yang sudah bercerai, tapi ketika anaknya mau menikah, hanya satu orang tua saja yang terlibat gitu. Nggak bisa, itu harus pasti kedua orang tuanya. Meskipun kedua orang tuanya itu sudah tidak terikat perkawinan lagi. Tapi karena tidak ada mantan
ayah, tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan anak. Itu sudah menjadi satu keharusan. Yang membicarakan itu harus kedua orang tuanya. Nah, jadi itulah kalau misalnya terkait dengan masalah ulang tahunnya, kalau ditanya hadir apa tidak hadir, ya sudah pasti Ruben tidak bisa hadir karena perayaannya itu tidak pernah dibicarakan dan diskusikan sama Ruben, nggak tahu diskusinya sama siapa, S-nya gitu, apa diambil keputusan sendiri, tapi momentum waktunya itu nggak tahu juga sengaja atau tidak sengaja. Menurut Ruben itu bertepatan dengan jam kerjanya Ruben yang memang sudah rutin live di satu stasiun TV. Saya tidak tanya tentang masalah kado itu, tapi Ruben pernah ngomong gitu loh, bahwa dia akan pasti ada satu gift ya, ada kado yang mungkin dia siapkan dan mungkin juga waktu penyerahannya, bentuknya mungkin hanya Ruben yang tahu, ya. Dan paling tidak sebelum kado-kado yang berupa fisik itu diberikan oleh Ruben, Ruben sudah memberikan kado yang baik juga dan terindah, yaitu kado berupa doa-doa yang terbaik buat anaknya. Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya juga mengungkap bahwa saat ini ia mendapatkan banyak saran dari masyarakat agar sebaiknya Ruben memperjuangkan kembali hak asuh anak-anaknya. Hal itu mengemuka lantaran masyarakat atau netizen tampaknya mengkhawatirkan kondisi anak-anaknya saat ini yang dinilai netizen nilai seakan tidak ideal. Lantas, seperti apa tanggapan Minola atas desakan tersebut? Banyak masyarakat sekarang yang memberikan satu pendapat, pandangan di berbagai macam kolom komentar media sosial, dan saya juga di-tag sebagai kuasa hukumnya Ruben. Mereka meminta agar kami segera melakukan yang namanya itu gugatan untuk meminta hak asuh ya terhadap anak-anak itu, karena menurut masyarakat yang memperhatikan semua pemberitaan, postingan, sindiran beberapa hari ini sangat tidak baik kalau misalnya anak-anak itu berada di lingkungan yang seperti itu. Mungkin juga ada kekhawatiran desakan-desakan masyarakat, penilaian-penilaian masyarakat itu terhadap apa yang terjadi beberapa hari ini itu akan berdampak kepada posisinya sebagai orang tua yang mendapatkan hak asuh dalam kesepakatan April 39 itu bisa digugat. Ya, siapapun dalam proses hukum, proses ini yang kita anggap tidak menepati April 39 itu bisa saja artinya itu kita persoalkan lagi secara hukum. Tepat di hari ulang tahun kedua putrinya, Thalia dan Tania, Ruben Onsu memposting sebuah kalimat menyentuh di sosial media. Dalam postingan di akun Instagramnya, Ruben Onsu mengucapkan selamat ulang tahun dan meminta maaf kepada putrinya karena ia belum bisa menjadi ayah yang baik. Ruben juga berharap bisa berkumpul lagi berempat bersama kokonya Betren. Dalam postingan itu terlihat momen-momen manis yang terukir ketika Ruben bersama kedua putrinya dan juga Betren melewati hal-hal indah. Dalam postingan tersebut, Ruben juga menuliskan betapa rindu kokonya Betren kepada mereka selaku saudarinya. Begini ungkapan haru Ruben Onsu dalam postingannya. Selamat ulang tahun dua bidadariku. Tetap jadi anak yang manja seperti biasa saat kalian bersama ayah. Dan maafkan ayah masih belum bisa menjadi ayah yang baik untuk kalian. Tapi ayah terus berusaha belajar untuk lebih baik. Semoga suatu saat kita masih dikasih kesempatan untuk bertemu dan bersama lagi. Nama kalian tidak pernah putus dalam doa ayah. Kalianlah penyemangat ayah. Oh iya, Koko juga kangen banget sama kalian. Ayah nulis ini, sebelahnya ada Koko juga. Peluk kalian erat, dua bidadariku. Tulis Ruben Onsu. Tak hanya itu, dalam postingan Ruben Onsu yang lain,
Ia memperlihatkan momen yang tidak pernah ia lupakan. Ia berkesempatan mengantar kedua putrinya, Thalia dan Tania, ke sekolah. Ia menulis tentang sosok putrinya Thalia yang sulit mengungkapkan perasaannya. Dan hari itu, ia melihat Thalia berbeda. Ruben sendiri juga merasakan bahwa putrinya seperti memendam sesuatu dan belum bisa ia ucapkan. Terlihat keduanya berpelukan dan tampak Thalia menangis dalam pelukan Ruben ayahnya. Ruben pun menuliskan juga bahwa saat itu Thalia mengungkapkan rasa sayang kepadanya selaku ayahnya. Seperti ini ungkapannya. Tiba-tiba Thalia berlari menghampiri saya, memeluk erat lalu menangis. Awalnya saya berpikir mungkin ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman di kelas. Namun di sela tangisnya, dia berkata, "Cici kangen ayah, Cici kangen ayah, Cici sayang ayah. Ayah juga sangat sayang Cici." Momen sederhana itu menjadi salah satu kenangan paling berharga dalam hidup saya sebagai seorang ayah, ungkap Ruben Onsu. Di sisi lain, Sarwenda menyampaikan permintaan maaf melalui suatu video yang diposting di akun sosial medianya, namun tidak sebut nama Ruben Onsu. Lantas, seperti apa Sarwenda akan menyelesaikan praharanya dengan Ruben Onsu? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di tengah konfliknya yang kian panas dengan Ruben Onsu, Sarwenda memposting video permintaan maaf di akun sosial media pribadinya. Video itu diposting kemarin hari Jumat tanggal 5 Juni, bertepatan di hari ulang tahun kedua putrinya Thalia dan Tania. Dalam videonya, Sarwenda mengungkapkan permintaan maafnya kepada publik karena sudah membuat kegaduhan di sosial media. Ia juga mengakui bahwa kata-kata yang ia lontarkan dalam potongan videonya yang beredar di sosial media tidak menunjukkan kebaikan dan kerendahan hati seorang artis. Karena itu, ia juga meminta maaf kepada anak-anaknya karena tidak seharusnya mereka terlibat dalam masalah orang dewasa yang diduga maksudnya adalah masalahnya dengan Ruben Onsu. Sarwenda juga berjanji bahwa ke depan ia akan terus berusaha melindungi, merawat, dan mengutamakan kebahagiaan anak-anaknya. Saya Sarwenda Tan, melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya, keluarga besar, teman-teman, masyarakat, dan para penggemar yang selama ini selalu setia menemani perjalanan saya. Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati. Hal-hal yang seharusnya cukup diselesaikan di ruang lebih tenang, kini turut menyita perhatian dan energi dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua yang telah terdampak oleh karena hal tersebut. Maaf yang terdalam kepada anak-anak saya. Apapun yang terjadi di antara kehidupan orang dewasa, mereka tidak seharusnya terbawa ke dalam pemberitaan yang beredar. Sebagai seorang ibu, saya berjanji akan terus berusaha menjadi ibu yang melindungi, merawat, dan mengutamakan kebahagiaan dan masa depan mereka. Dalam video tersebut, Sarwenda Tan juga meminta maaf kepada keluarganya yang ikut merasakan ketidaknyaman menjadi beban pikiran atas kegaduhan yang terjadi. Ia juga berterima kasih kepada para penggemarnya yang telah membuatnya selama ini merasa tidak sendirian.
Kedepan, Sarwenda berjanji akan lebih bijaksana lagi dalam menyelesaikan setiap persoalan hidup yang ia hadapi. Ia memilih untuk menyelesaikan urusan pribadinya dengan lebih baik secara kekeluargaan dan penuh kedewasaan. Ia berjanji akan menyelesaikan masalah yang dihadapi saat ini dengan kepala dingin dan hati yang lebih lapang. Meski tidak menyebut nama Ruben Onsu, namun diduga masalah yang dimaksudkan Sarwenda adalah terkait praharanya dengan Ruben yang kian panas belakangan ini. Kepada keluarga besar saya yang juga turut merasakan ketidaknyamanan, beban pikiran, karena hal ini saya juga memohon maaf. Terima kasih telah menaruh pengertian, perhatian, dan kekuatan bagi saya. Kepada para penggemar saya yang selama ini tulus dan terus mendukung saya. Karena kalian, saya tidak pernah merasa sendirian. Besar rasa terima kasih saya ke kalian. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi selain ucapan terima kasih yang tulus ini. Temani saya terus ya dalam proses menjadi pribadi yang lebih baik. Percayalah, saya tidak ingin mengecewakan kepercayaan yang telah kalian berikan selama ini. Dan ke depan, saya perlu lebih bijak lagi, lebih mengenal dampak yang bisa saya perbuat di ruang publik. Saya mohon kepada semua untuk memberikan ruang dan waktu bagi saya menyelesaikan urusan pribadi saya ini dengan lebih baik, secara kekeluargaan dan penuh kedewasaan. Saya percaya setiap persoalan memiliki penyelesaiannya masing-masing, dan saya memilih untuk menempuhnya dengan kepala dingin serta hati yang lebih lapang. Doa saya agar kita semua diberi ketabahan dan kebaikan ke depannya. Atas segala pengertian, dukungan, dan kasih sayang, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, Lisa Mariana didukung Ruben Onsu ketika ia dihujat seluruh Indonesia. Lantas, seperti apa respon Lisa Mariana atas video permintaan maaf Sarwenda ketika di dalamnya tidak menyebut nama Ruben Onsu, mantan suami Sarwenda Tan? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Heboh permintaan maaf Sarwenda Tan melalui postingan videonya di akun sosial media Instagramnya, selebgram Lisa Mariana yang sebelumnya mengaku dirinya didukung Ruben Onsu ketika seluruh Indonesia menghujatnya juga ikut menanggapi video permintaan maaf Sarwenda. Ia pun mempertanyakan maksud permintaan maaf Sarwenda tersebut karena di dalamnya tidak sepatah kata pun menyebut nama Ruben Onsu. Lisa Mariana juga mencurigai bahwa permintaan maaf itu tidak tulus, diduga karena diminta oleh penyelenggara live Sarwenda Tan, hingga ia menduga karena menjelang tanggal kembar 66, di mana ada banyaknya promo dalam live di tanggal kembar tersebut pada hari ini. Lisa Mariana juga menduga bahwa video permintaan maaf Sarwenda Tan tersebut dibuat agar ia tidak dibully netizen saat live di hari dengan tanggal kembar tersebut yang jatuh pada hari ini. Itu mah lu minta maaf karena besok 6.6 kagak tulus, tahu gua. Disuruh sama penyelenggara live. Iya kan? Aku lo biar kagak dibully ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.